Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Leni Purwanti, NIM D1A020185, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik dan statistika. Perbedaan statistik dan statistika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi, sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Ada pula yang mendefinisikan statistik sebagai sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Oleh karena itu, statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kita pelajari di statistika. Atau dengan kata lain, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Adapun pengertian statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Tujuannya untuk mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Singkatnya, statistika merupakan cabang ilmu terkait dengan data-data serta bagaimana mengumpulkannya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data-data yang ada. Nah, dari pengertian yang dijelaskan di atas, sudah dapat sedikit dilihat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan berdasarkan pengertian tersebut yaitu di mana statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan atau masalah tertentu. Sementara statistik adalah data hasil perhitungan atau metode ilmiah yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Lalu ada macam statistik. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Contohnya tabel, diagram, grafik. Lalu ada statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi di mana sampel diambil. Contohnya seperti hasil dari pendugaan atau hipotenusa. Pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang data sebenarnya atau parameter dari populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti halnya distribusi normal serta mempunyai varians yang homogen. Statistik non-parameter merupakan suatu bagian statistik yang data sebenarnya atau parameter dari populasinya itu tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, mempunyai distribusi yang bebas dari adanya persyaratan serta variansnya tidak perlu homogen. Lalu ada pembagian statistik berdasarkan luang lingkup penggunaannya. Ada statistik sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perusahaan, dan pertanian. Statistik sosial merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam ilmu sosial. Statistik ekonomi merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu ekonomi. Sedangkan pendidikan digunakan dalam ilmu dalam bidang pendidikan, kesehatan dalam bidang kesehatan, perusahaan diterapkan dalam bidang perusahaan, pertanian digunakan dalam bidang pertanian. Lalu ada macam data. Berdasarkan sifat ada data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka. Berdasarkan skala, ada data nominal, data ordinal, data data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data pengelompokan objek atau peristiwa dalam berbentuk kategori. Data ordinal adalah data yang menunjukkan perbedaan tingkatan subjek secara kuantitatif. Data interval adalah data yang memiliki jarak yang sama antara datanya, akan tetapi tidak memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu artinya tidak dianggap ada. Data rasio adalah data yang berskala rasio, tapi sama dengan data interval, yakni keduanya itu memiliki ketiga sifat di atas atau menunjukkan klasifikasi dan kedudukan subjek dalam suatu kelompok, serta sifat persamaan jarak. Lalu berdasarkan sumbernya ada data primer, data sekunder, tersier, dan kuarter. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan terhadap objek. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari olahan data primer. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. Lalu data sekunder itu data yang diperoleh dari olahan data primer. Berdasarkan bentuk angkanya ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan yang tidak dikelompokkan. Sedangkan data kelompok adalah data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Misalnya 51 sampai 55, interval 56 sampai 60, 61 sampai 65 dan seterusnya. Lalu ada berdasarkan waktu pengambilan. Ada data seketika dan data urutan waktu. Data seketika adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Contoh pada semester Gasal 2013 atau 2014. Data urutan waktu adalah data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya, jumlah mahasiswa FKIP Unsri yang lulus dari tahun 2010 sampai 2013. Lalu ada elemen statistik, yaitu populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contoh, semua mahasiswa teknokrat. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contoh, populasi sama dengan seluruh mahasiswa teknokrat, sampel sama dengan mahasiswa jurusan IT. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Lalu ada variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang disebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Lalu ada statistik inferensi. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari satu sampel. Lalu terakhir ada pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Dalam analisa statistik yang diambil dari data sampel dari suatu populasi, maka konsekuensi akan menimbulkan bias dalam inferensinya. Maka diperlukan pengukuran reliabilitas dari setiap inferensi yang telah dibuat. Lalu ada penyajian data statistik. Ada 7, yang pertama ada narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi atau secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat.
Misalnya, penyebaran suatu penyakit di daerah pantai lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Nah, data yang disajikan merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Lalu ada tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel mementingkan keakuratan data, karena setiap kolom dan baris pada tabel harus membuat informasi yang sangat detail, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Setiap tabel berisi judul tabel, judul setiap kolom, nilai data setiap kolom, dan sumber data. Nah, contoh tabelnya ada pada gambar. Lalu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. Total nilai diubah dalam sektor 360 derajat. Penggunaan data dalam bentuk diagram lingkaran sangat tepat untuk keperluan perbandingan. Lalu yang keempat ada diagram batang. Diagram batang ini merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang persegi atau balok. Diagram ini cocok digunakan untuk kepentingan perbandingan. Diagram batang dapat memuat lebih dari satu jenis data. Dalam menggambar diagram batang membutuhkan sumbu vertikal dan horizontal. Lalu yang kelima adalah diagram garis. Diagram garis ini digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala atau berkelanjutan atau menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Misalnya produksi minyak setiap tahun, jumlah kelahiran setiap tahun, dan lainnya. Dalam diagram garis terdapat sumbu vertikal Y yang menunjukkan frekuensi dan sumbu horizontal atau sumbu Y untuk menunjukkan variabel tertentu. Lalu yang keenam ada diagram gambar atau pictogram. Diagram gambar merupakan diagram yang dalam penyajiannya menyertakan gambar-gambar serta ilustrasi. Hal ini bertujuan agar diagram terlihat lebih menarik. Lambang yang dipilih biasanya tergantung pada karakteristik data yang disajikan. Misalnya data jumlah penduduk dilambangkan dengan gambar orang, data gedung dilambangkan dengan gedung, dan lain-lain. Seperti yang ada pada contoh. Lalu yang terakhir ada diagram pencar atau plot. Diagram plot merupakan jenis sajian data matematis yang dituangkan dalam diagram kartesius. Variabel pertama diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel kedua diletakkan pada sumbu horizontal. Koordinat dari titik tersebut adalah plot datanya. Jadi, diagram plot merupakan himpunan titik-titik dalam diagram kartesius. Diagram plot sering disebut juga scatter diagram, scatter chart, dan scatter graph. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai statistik dan statistika. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.